Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suara betina itu bisi. Alisari alasannya pada lihat Pak Yai maka kami buat pada semangat dia. Tuh dah lihat pada suara aku tidak cerita aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله والحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالماثير الحكمية ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الذي خصه الله بجميع كمالة العبودية فقال عز وجل جل وعلا في كتابه العلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال أيضا أم هل تستوي الظلمات والنور وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه وقال أيضا إذا أحب الله بقوم خيرا فقههم في الدين وفي رواية آخر إن الله إذا أحب عبده فقههم يفقههم في الدين. Jami'ul masyayikh wal habaib, segala puji bagi Allah yang sangat saya muliakan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita satu di antara hamba-hamba pilihannya. Yang Allah mengabarkan bila aku mencintai seorang dari hambaku, maka yang pertama kata Allah, faqahahum fiddin. Dalam riwayat yang lain, maka aku ajarkan kepada mereka yufaqihu fiddin, maka orang itu akan kubuat memahami agamanya dengan baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ilmu sebagai sifat yang paling mulia dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengabarkan dan mensifatkan dirinya dengan sifat-sifat ilmu. Allah mengabarkan wa huwas samiul alim wa huwas samiul basir wa huwa 'allamul ghuyub, dan berulang-ulang Allah mengabarkan inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa-apa yang tidak engkau ketahui. Bahkan aku mengetahui wa ma tu'lin wa ma tukhfis sudur, dan aku mengetahui apa yang tersembunyi di tengah malam yang gelap, dan aku mengetahui bahkan yang tidak terucap dari lidahmu saat hatimu bergetar meniatkan sesuatu. Sungguh aku telah mengetahuinya, kata Allah. Dan sifat ilmu ini kemudian Allah kabarkan, aku jadikan ilmu ini sebagai sifat yang paling sempurna, dan ku ajarkan kepada nabiku yang paling sempurna, Sayyiduna Muhammad, di mana Rasulullah merupakan satu-satunya figur yang paling sempurna yang Allah agung-agungkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang telah purna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga yang dikabarkan bi kamalil ubudiyah, jami'i kamalatil ubudiyah. Bila ada penghambaan, penyempurnaan penghambaan dari seorang hamba kepada Tuhannya, apabila ada penghambaan yang paling sempurna dari seorang makhluk kepada Sang Khalik, bila engkau berjumpa dengan orang yang memiliki karakter yang indah dan sempurna, sungguh bi jami'i kamalatil ubudiyah, kesempurnaan itu bersumber dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin aku tidak mencintai Rasulullah? Bagaimana mungkin, kata Dr. Aid Al-Qarni yang mengarang kitab Al-Mulhimul Alam, beliau mengabarkan bagaimana mungkin hatiku tidak tertaut kepada sang baginda Muhammad. Bagaimana mungkin aku bisa mengisi hatiku kepada selain Muhammad? Bagaimana relung hatiku bisa menyebut mengingat nama selain nama Muhammad? Bagaimana mungkin ingatanku bisa ingat kepada orang selain Muhammad? Bagaimana aku bisa bangga kepada orang selain Muhammad? Bagaimana mungkin aku bisa takjub kepada seorang pun di muka bumi kecuali kepada Muhammad? Kenapa? Bila aku melihat ada orang baik di muka bumi ini, sungguh Muhammadlah yang telah mengajarkannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Tetapi ketidakpahaman kita terhadap Sayyiduna Muhammad acap kali membuat kita menganggap Sayyidina Muhammad tidak lebih nabi-nabi yang lain. Nabi Muhammad tidak lebih apa yang harus kita rindukan dari beliau. Kenapa Kiai? Berangkat dari ketidakkenalan, ketidakpahaman kita kepada siapa itu Sayyiduna Muhammad. Bagaimana mungkin Bapak dapat mensifati durian itu bila Bapak tidak pernah mengenal durian?
Maka sering saya sampaikan, bila ada orang berbeda keyakinan menghina Sayyiduna Muhammad, masih ada toleransi yang dapat kita pahami, mungkin karena tidak kenal dia kepada Muhammad, karena agamanya berbeda daripada agama yang dibawa Muhammad. Bila ada orang yang menghinakan ini syariat, wajar saja karena ia mungkin tidak seagama dengan kita punya syariat. Kalau ada orang yang menghina Allah, wajar saja mungkin karena ia tidak pernah diajarkan bagaimana Allah dengan sifat-sifat Jalla wa'ala yang dimiliki Allah Ta'ala. Tetapi menjadi lucu bila ada orang yang mengaku umat Sayyiduna Muhammad, justru tidak bangga kepada Nabinya Muhammad, tidak rindu kepada Nabinya Muhammad, dan tidak menyebut nama kekasihnya Muhammad, sementara yang diharapkan hanya satu-satunya syafaat dari sang baginda Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin kalau ada orang Arab, orang Sangau tuh, orang Arab Pak, manakala tahu durian. Suatu ketika Syekh Yusuf Al-Makassari, biasa saya bercerita tentang Syekhona Khalil Bangkalani, sering kita dengar, kita berkisah tentang Syekh Yusuf Al-Makassari yang suatu ketika beliau ketika datang ke Mekah, ditutup Masjidil Haram, beliau tidak dapat masuk dan beliau memiringkan kopiahnya. Pada saat itu berdiri terkejut semua orang dalam Masjidil Haram karena Ka'bah dalam keadaan diri. Ini karomah seperti Syekhona Khalil yang ada di Bangkalan, yaitu gurunya ulama senusantara ini. Apa kata Syekh Yusuf ketika berkumpul dengan ulama-ulama tanah Aram Hijaz pada kala itu? Wahai Syekh Yusuf, tolong perlihatkan kepada kami bagaimana buah yang paling nikmat yang ada di negara engkau. Kami mendengar ada buah bernama durian. Ia mensifati durian tidak tepat dengan yang ada. Andai orang Arab ngomong itu, duriannya kotak pada berduri. Maklum Jom? Maklum Jom? Ngapain? Madakala nengok buah durian. Lek wonten contoh yang Jawi, yang Arab, Mekah, Oman. Nah ini kebetulan Qatar malam ini main bola. Tukar kami mana datang Pak Abang Sofian karena tuh malam bola. Tak sampai bertemu malam tuh. Ya kan? Tuh untung Pak Haji Beni ada muncul. Kalau enggak jangan-jangan jangan nonton bola kan malam tuh. Pak Kiai, ya kan? Orang Qatar ngomong duriannya madasik berduri botak kepala macam bal dia. Maklum Jom? Kenapa Kiai? Karena tidak tahu. Nggak tahu. Jangan wajar. Tapi ambak ingin dikagak terus motor itu wajar. Mereka apa? Ya ambak nggak ngerti kok. Duren koyong mono. Ngerti ngertosipun cuma tahu nama duren. Warnanya dia tidak pernah tahu. Maka kita maklum. Maka bagaimana mungkin kita Syekh Yusuf, kalau engkau mau tahu durian, ku datangkan. Beliau angkat tangannya sesaat, tiba-tiba dalam kegelapan durian berada di tangan beliau. Syekh Yusuf Al-Makassari. Apa kata beliau? Inilah durian, buah yang paling nikmat yang ada di saya punya negeri. Apa yang ingin saya sampaikan? Inilah Muhammad dengan segala keindahannya. Allah telah sajikan di hadapan kula dengan kita semua yang datang. Apa yang Allah kenalkan? Kata Dr. Aid Al-Quni dalam kitab Mulhimul Alam, bagaimana mungkin ada jiwa yang kosong, relung hati yang tak terisi dengan nama Muhammad bila seorang kenal dengan Sayyiduna Muhammad. Setiap ada orang yang baik di hadapan engkau, sejatinya kebaikan itu adalah kebesaran yang diajarkan oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lelaki kalau nengok betina baik, bini akunya apa Kiai 1001 kesana untuk mada nomu macamnya apa. Di sisi kita kan baik semua betina macam tu. Kalau betina mana baik mana rela yang duduk situ. Ada segala Bu Agustini, Bu Siaanya, DPR-nya, ya kan? Kalau belum jadi DPR rajin ngaji wajah, belum jadi itu udah jadi. Ngaji lagi jangan ngaji, tapi ya ada segala Pak Ikno apa kan ya kan? Saya belum ceramah tuh, belum ceramah kalau ceramah yang tahu hormat baru ceramah tuh belum ceramah, baru pengantar pula ceramah yang tahu hormat apa Haji Basdi ya Pak. Tuh kita ngantar pengajian dulu. Mada lama pakai mada lama karena semoga lagi ada acara PUB, ada tradisi maulid yang biasa kita lakukan. Insya Allah mada lama pakai itu mada tanya jawab lepas itu insya Allah pakai apa yang ingin disampaikan. Bagaimana mungkin kita tidak mengisi kita punya hati dengan kebesaran Nabi Muhammad ketika melihat istri kita solehah,
Siapa yang membuat dia menjadi solihah? Sedangkan perempuan di masa sebelum Muhammad, perempuan berjalan kemana-mana dengan bertelanjang. Ketika Bapak melihat perempuan dengan kemuliaan macam ini, siapa yang mengajar dia menjadi indah macam ini? Sayyiduna Muhammad. Sayyiduna Muhammad. Kenapa takut menyebut nama Nabi Muhammad? Yang kalah lawan Arab Saudi itu 2-1, siapa namanya? Spanyol. Lionel. Wah, nggak ada takutnya ngomong, ya kan? Yang membuat dia cantik dan anggun seperti ini Sayyiduna Kenapa Kiai? Buat orang bodoh jilbab ini tradisi Arab bodoh. Oh iya, itu kan orang-orang bodoh itu yang ngomong, oh jilbab itu tradisi Arab, karena tidak pernah ngaji. Fanatik ormas tidak pernah ngaji. Oh itu kerudungan itu gaya orang Arab. Orang Arab tidak kenal kerudung. Betul. Orang Arab itu kalau berjalan dia pakai emas di kepalanya, rumbai-rumbai, kemudian sininya dilobangi pusatnya. Saya dapat tahu jangan betul. Jadi kau ini kok pusatnya dikasih tahu macam India itu kan, Arab India itu kan saudaraan, ya kan? Kakeknya Adam dilempar dari surga jatuhnya ke Himalaya, neneknya Hawa dari surga dilempar jatuhnya ke Jeddah, kan begitu. Nabi Adam dilempar dari surga terpelantingnya ke Himalaya, gunung Himalaya, ya kan? Siti Hawa dilempar dari surga jatuhnya ke Jeddah, nenek perempuan. Jeddah itu nenek perempuan. Maka orang Arab India mirip-mirip. Kenapa kok muka kami tidak mirip? Ya sampean itu dari keturunan siapa? Ya kan? Lah kalau kali sampean kita kan nanya, ngapain kami kok macam itu model bercermin ke kaca? Dengan orang Arab mada mirip, dengan orang India mada mirip, dan sedang masang lista undangan jam 12 jam 10 dan betul. Nak mulai alis macam India, tapi mada jadi berapa? Ngapain tahu berbeda? Oh aja. Memang kita ada keturunan apa? Kita tuh ada yang keturunan Homo soloensis. Oh, Homo soloensis. Homo soloensis itu tengkorak yang berasal dari kerak yang ditemukan ada di Solo. Karena ada yang percaya macam itu, ya kan? Ada yang keturunan Pak Kiai tak jelas, ya kan? Apa yang ingin saya sampaikan, Kiai? Kalau ketemu yang indah macam orang Arab dulu bertelanjang kemana-mana. Dia kalau di rumah-rumah mereka, dia depan rumahnya punya tradisi dipasang bendera. Bendera kalau warna benderanya putih, berarti bendera dia kasih kode lagi kosong di dalam. Perempuannya itu. Kalau di depan rumah betina ada bendera putih, masuknya. Itu budaya Arab. Saking tak punya kehormatannya, datang satu ganti bendera hitam. Waktu tengah kerja di dalam. Kalau keluar yang laki ini pasang di bendera putih, boleh masuk lagi. Itu budaya orang Arab. Ada di sana pasang bendera putih, hati-hati. Cuma ada pasang bendera Pak Halil nengok sampai pasang bendera putih tu Pak Halil. Pak Kiai, tiba-tiba ada yang bilang, oh ini jilbab budaya Arab. Itu orang bodoh. Turun ayat Quran, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin ila akhir ayat. Wahai Nabi, sampaikan pada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan perempuan mukmin agar ia menutup tubuhnya dengan jilbab-jilbab mereka. Maka berubahlah orang Arab dengan pakaian-pakaian seperti ini. Tiba-tiba ada ormas, ada orang-orang yang fanatik, tiba-tiba berkata, oh ini budaya Arab. Bukan, ini yang diajarkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sekonganti Pak Kiai Kanjeng Nabi ngertos niki saking Allah subhanahu Kalau melihat perempuan anggun macam ini cantik, ini kan cantik. Ini kalau udah balik dan tidak cantik macam ini. Tapi kalau udah duduk begini, ya Allah, kalah tidak Jakarta dibuat dengan itu. Ya kan? Pipi yang gomok jadi rapi, kena jilbab dikepit, udah. Sampai ke rumah buka kudung, buka gomok, buka pipi. Kan ya, waktu macam tu saja cantik, duduk berseremput juga. Bukan ada suara dari tadi, benar Jo? Coba kalau balik kola. Kok
Kalau bisa baik macam ini Pak Kiai, walaupun cuma 2-3 jam baik macam ini, dari mana Pak Kiai? Dari Nabi Muhammad. Ketika melihat yang cantik dan baik macam ini, yang kita ingat siapa? Sayyiduna Muhammad. Ketika ibu melihat suami macam ini santun, ibu jangan sampai menganggap sepele laki-laki macam ini. Karena kebanyakan laki-laki di luar itu sudah duduk di warung kopi, duduk berjam-jam sampai tengah malam, balik jam 2, jam 3 subuh. Beruntung ibu punya laki macam ini, walaupun muka punya ada yang bayar. Nah rela, gua ada Ustaz nyinggung gula. Kan dia, Pak Kiai, di luarnya orang tidak karuan, di sini suami ibu yang ibu sayang datang. Allah berzikir. Kata Rasulullah, dia mengajak istrinya, dia ingin sama-sama kumpul sampai di jannah Allah. Amin Allahumma. Berkumpul di surga Allah. Amin Allahumma. Ini suami macam ini. Ketika melihat suami taat macam ini, di belakang saya orang-orang soleh, orang baik semuanya. Yang saya lihat, ya Rasulullah, indahnya ajaran yang kau bawa. Saya kalau sudah masuk ke Surabaya, yang saya bayar itu Jawa Timur tuh, saya bayarkan Syekhona Khalil Bangkalan. Dia punya murid Hasyim Asy'ari, dia punya murid Kiai Haji Wahab Asbullah, ya kan? Dia punya murid Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semua ulama-ulama Nusantara berguru. Wahai Syekhona Khalil, begitu indah ajaranmu sampai orang satu provinsi ini pindah lagi ke provinsi sebelah, itu tunduk kepada Allah karena berkat ajaran yang engkau bawa. Kalau saya bisa ingat Syekhona Khalil, bagaimana mungkin saya bisa lupa kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat pemimpin adil, yang dilihat Muhammad yang mengajarkannya. Ketika melihat anak berbakti ke orang tua, dari mana dia tahu itu? Rasulullah yang ajar. Siapakah ya Rasulullah orang yang paling pantas untuk kumuliakan? Kata seorang anak pada Rasulullah, dalam kehidupan di dunia ini ya Rasul, ummuka, kata Rasulullah. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? 3 kali. Ummuka, ibumu. Summa man ya Rasul, summa abuka, baru ayahmu. Kalau ketemu anak yang taat pada kedua orang tua, yang saya lihat ya Rasulullah, engkaulah dengan segala keindahan yang keluar dari cahaya lisan yang engkau muliakan miliki ya Rasul, yang membuat mereka anak dapat berbakti pada kedua orang tuanya. Ketika melihat anak baik, yang saya bayangkan Rasulullah dengan metodologi pendidikan yang beliau ajarkan, tarbiyah dan riyadhah yang beliau ajarkan. Apa itu Kiai? Anak berbakti karena ajaran Rasulullah. Tetapi ini hadis walaupun saya baca tadi itu ummuka, ibumu. Nah, ini hati-hati baca hadis ini. Karena suatu ketika ada anak ikut sholat Jumat dengan bapaknya. Kalau majelis kan bisa saling tanya jawab kalau tidak mengerti. Itu sholat Jumat, khotib baca hadis. Ummuka, nah kau harus hormati ibumu. Pulang Jumatan, bapaknya nanya dengan anaknya. Nah kau dengar tidak khutbah tadi itu? Dengar ya. Apa pesan khotib tadi? Suruh hormati siapa? Ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Siapa lagi nak? Ibumu. Kalau kamu bisa tidak ngamalkan ini nak? Mikir itu anak. Piye yo Pak? Kunci nak ngamal dulu tuh ibumu. Mak aku kan sekuat. Nah kalau kau ngabar dengan rumah kau, kabar rumah kau, ibumu. Berarti kalau mau ngamal dulu tuh nambah 2 ibumu. Ini untuk bergabung kunci ya tuh. Pak Kiai, apa yang ingin saya sampaikan? Pak Kiai, kalau anak berbakti pada orang tua, itu Rasulullah yang mengajarkan. Apa yang ingin saya sampaikan? Saya pendek cerita karena ini mau maulid Nabi. Setelah ini kita akan menikmati hidangan yang disiapkan oleh Abah Basdi, Bu Nafisa, Pak Nurman sekeluarga. Nah saya akan sampaikan, Kiai, ini perumpamaan saja. Apa yang ingin saya sampaikan? Ya Rasulullah, kalau engkau saja yang ada dalam ingatan dan memenuhi relung hatiku ya Rasulullah, maka apa yang dapat kita peroleh daripada kerinduan yang sedemikian dalam dan besar?
Tadi di awal saya sampaikan, sebelum saya melanjutkan ini ceramah, saya akan lanjutkan setelah salam penghormatan ini. Maka kata Rasulullah, engkau akan kukumpulkan bersamaku, kata Rasulullah. Dan kata Rasulullah, kutunggu engkau di telaga Kausar milikku fil haud, aku tunggu kalian, kata Rasulullah. Kalau demikian ya Rasul, bagaimana mungkin kami akan bertemu engkau ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah, janganlah engkau mempermalukan aku di hadapan Allah. Kalau demikian ya Rasul, apa yang perlu kami lakukan? Nah, setelah ini saya akan sampaikan apa yang perlu dilakukan. Lalu kita tutup ceramah ini dengan pesan-pesan Nabi itu. Yang terhormat para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para ustaz, pengurus majelis Rasulullah An-Nur, Jibril Qulub minadh dhulumati ila nur, Bapak Ustaz Abang Sufyan, Ustaz Selamat Riyadi, Ustaz Norman, sarjana hukum, kemudian Bapak Syekh Walil, juga keluarga besar Paguyuban Jawa, Paguyuban Melayu dan lain sebagainya, IKBM, yang saya hormati juga Ibu Majelis Taklim, mobil khusus anggotanya Bu Bidan Neni dan istrinya Mas Bambang, Mas Yanto, rombongannya Mas Caca. Karena memang kegiatan macam ini beliau adalah orang yang paling sibuk biasanya. Masya Allah, kalau tidak rindu kepada Rasulullah, ibu tidak akan duduk di tempat-tempat macam ini. Masya Allah, saya bayangkan ini karena cintanya ibu pada Rasulullah. Amin Allahumma amin. Duduk di tempat macam ini kalau bukan karena Rasulullah, kita datang karena Rasulullah. Ya kan, ini malam hujan, duduklah sang bidan itu duduk di sana itu dengan anggotanya, istri Mas Yanto itu duduk di sana itu di belakang, ya kan, dikawal oleh Bang Sairi di belakang itu, ya kan. Yang saya hormati Pak Rasimin beserta keluarga besar, Pak Tikno beserta ibu kaum muslimin dan muslimat, saya tak bisa sebutkan satu persatu, yang sangat saya muliakan, yang dirahmati Allah, perwakilan masjid-masjid yang dirahmati Allah yang berbahagia. Nah, baiklah, kita akan coba menyampaikan apa yang perlu diamalkan ya Rasulullah agar kami bertemu dengan engkau kelak. Nah, selesai ini langsung kita tutup ceramah ini, karena ini ceramah singkat saja. Kata Rasulullah, kata Dr. Aid Al-Qarni, Rasulullah sang mulhim, sang inspirator, ia memberikan kiat dan kaifiat, memberikan trik yang berbeda setiap kali problem yang datang menghadapi beliau. Setiap ada orang datang berbeda, jawaban beliau pun akan berbeda. Nah, maka ini malam saya sampaikan 3 saja. Karena kalau yang datang kepada Nabi itu ribuan sahabat, ribuan jawaban Nabi berbeda, maka tak selesai di ceramah malam. Saya sampaikan 3 saja. Di antara yang datang yang paling berkesan, di antara catatan buku yang dimuliakan kitab ini Dr. Aid Al-Qarni, beliau mengabarkan seorang datang, ya Rasulullah, kata Rasulullah, aku tunggu kalian di telagaku, di haudku, di telagaku Al-Kausar di hari kiamat kelak. Maka untuk itu kata Rasulullah, bantulah aku, sambil Rasulullah menangis, tolong bantu aku. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin kami bisa membantu engkau ya Rasul? Kata Rasulullah, jangan permalukan aku di hadapan Allah. Kenapa? Karena aku telah menyanjung kalian di hadapan Allah. Aku telah menyanjung kalian di depan para nabi yang lain. Aku telah menyanjung kalian sebagai umat terbaik melampaui umat-umat yang lain. Tolong jangan bikin wajahku menjadi hitam karena malu di hadapan umat-umat yang lain. Karena ulah kalian yang membuat aku tidak punya kehormatan dan jatuh air mukaku di hadapan umat-umat yang lain. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menolong engkau ya Rasul? Nah, Rasul menjawabnya berbeda-beda. Yang pertama kata Rasulullah, sahabat ada yang datang, Nabi dia yang datang. Bagaimana cara kami menolong engkau ya Rasul? Kau menunggu kami di haudmu telaga Kausar. Macam mana cara kami bisa menolong engkau? Engkau minta kami menolong engkau ya Rasul. Nabi dia ini orang. Rasul menjawab, basahi bibirmu dengan zikrullah. Mulutmu, bibirmu gunakan untuk menyebut nama Allah sebanyak-banyaknya. Kenapa Kiai? Nabi melihat ini mulut orang comel dari muka. Tuh kalau ngomong dari pagi sampai maghrib ada berhenti itu ngapuan. Tapi ngelihatnya malah ngomong di rumah ada berhenti. Nabi jawab, kau gunakanlah lidahmu basahi dengan zikrullah dan tinggalkan ucapan yang sia-sia.
Ini pesan yang pertama. Apakah semua dipesan begitu? Tidak. Nabi melihat kondisi orang yang datang. Ini pesan buat kita yang punya kebiasaan mulut kita digunakan untuk hal yang tidak manfaat, gunakanlah untuk zikrullah. Karena kata Rasulullah, min alamati husnil mar'i tarkumala, yakni orang yang paling baik di antara akhlak orang yang punya akal yang cerdas itu, yaitu mereka meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Dan orang cerdas, ya inilah dia. Karena ia tahu ini bukan hanya di dunia, tapi kelak kata Rasulullah, kumpulan ini akan sampai di akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kiai, itu yang pertama. Zikir yang mana Kiai? Kalau Bapak mengerti zikir yang dibaca Pak Ustadz Selamat dan Pak Ustadz Abang Sufyan atau wirid-wirid di majelis-majelis itu, Bapak boleh memilih mana yang Bapak suka bersama Ibu. Tadi ada kalimat kita baca, Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu wirid kalau dibaca ada orang yang menyakiti saudara, maka tak tunggu lama Allah yang akan membinasakannya. Oh, itu wirid bukan main-main Bu. Pak Kiai, wonten tiyang kok elek ngan karo piyambake ngono lho. Ada orang ijat benar namaku dengan nama diri Pak. Oh, coba enggak gula kan? Apitnaan begini. Kata Rasulullah, kau baca itu Hasbiyallah, cukup Allah saja bagiku. Alaihi tawakkaltu, semua urusan ku serahkan padamu ya Allah. Huwa rabbul arsyil azim, engkau yang menggenggam, Tuhan yang menggenggam arsy yang mulia ya Allah. Kalau arsy saja kau genggam ya Allah, apalagi cuman mengurus orang-orang yang tidak karuan itu. Kalau itu dijadikan wirid, orang-orang yang jelek kepada ibu dan bapak, Allah akan binasakan dan Allah akan hinakan. Itu bukan wirid main-main Pak. Kalau Bapak ikut hizib-hizib kepada bersama ulama-ulama salafus soleh, Bapak akan ketemu ini wirid banyak diajarkan. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Itu amalkan sesering mungkin. Hasbiyallahu la hasbiyallahu la. Cukuplah Allah bagiku, cukuplah Allah. Kalau sudah begitu kata Allah, aku malu kalau ada hambaku yang berkata cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah, cukup bagiku Allah. Dia tidak berkeluh kesah dan tidak pernah menyerah hanya kepadaku. Maka kata Allah, istahyaitu, aku malu kalau ada hambaku menyerahkan urusannya kepadaku, minta tolong ya Allah, kau uruskan orang ini ya Allah, kau uruskan orang ini ya Allah. Aku tidak akan balas keburukannya, aku tidak akan balas ya Allah, tolong uruskan orang ini ya Allah. Kata Allah, aku malu kalau tidak menyelesaikan urusan orang itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi ini ke konsep Pak. Jadi ulama itu kan tidak pernah komentar macam-macam. Ada orang elek Pak ngomongnya wes manungso, tapi ngomong begini wes manungso Pak, tapi nya ngomong itu biarlah nya nama manusia, tapi itu manusia. Tapi Allah yang tidak terima, Allah yang tidak terima. Orang tanya, Pak Kiai, bagaimana kiatnya menghadapi orang-orang yang jelek kepada kita, orang yang memfitnah dan menggunjing kita? Jawabannya sederhana. Maka untuk menghadapi orang macam itu, engkau harus merasa lebih buruk daripada apa yang dia ucapkan. Gampang kan? Paham Pak? Kalau ada orang menjelekkan kita, biar saya sabar gimana Pak? Bapak dan ibu mesti merasa lebih jelek daripada apa yang dia ucapkan. Ibu tidak akan pernah sakit hati. Ada orang ngomong bapak itu begini. Bapak bilang, aku lebih jelek daripada yang dia ucapkan itu. Cuman dia belum tahu kejelekanku. Enak kan? Komentar macam itu enak sebenarnya. Karena kita merasa memang kita orang jelek, tidak baik di hadapan Allah. Bu, tapi Bu, tetangga ibunya ngomong pitu-pitu, di diri dia ngomong pitu-pitu. Nyak belum seberapa, nyak belum tahu aku lebih ijat dari dulu yang diomongnya. Cuman Allah masih banyak nutup aib aku, maka yang ditahunya hanya masih sedikit. Maka alhamdulillah yang dibukanya sedikit. Sebenarnya aku lebih ijat daripada yang apa yang diomongnya.
Itu cara orang beriman menyelesaikan masalah. Maka kalau ada orang merespon kita jelek dan macam-macam, Bapak mesti sadar, aku lebih jelek daripada apa yang dia ucapkan. Cuman Allah masih menutupi. Ibarat gunung yang tampak ke permukaan itu hanyalah 10 meter, 20 meter ke atas bukit, tapi sesungguhnya akar yang menghunjam ke dalam bumi itu lebih besar daripada puncak gunung yang tampak di permukaan. Aib kita yang nampak di atas itu sedikit, yang tersembunyilah sebenarnya yang banyak daripada aib-aib kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi Bapak jangan membalas dendam orang macam itu. Pak Kiai, ada orang jahat dengan saya macam itu, bagaimana Pak Kiai? Besok di hari kiamat kata Rasulullah, ada 2 orang yang berdiri di hadapan Allah. Yang satu itu menuntut, yang satunya dituntut. Ya Rabb, aku meminta kepada Engkau ya Allah, orang ini semasa hidupnya pernah zalim mengambil hakku, memfitnah, menggunjing dan sebagainya. Aku menuntut ya Allah, ambil semua kebaikannya dan pindahkan kepadaku sekadar takaran. Kadar itu kan takaran, ukuran, seukuran kebaik dosa yang pernah dia lakukan. Apa kata Allah? Wahai hambaku, dia tidak pernah berbuat kebaikan. Kebaikan apa yang akan kau minta? Tertunduk orang ini. Kalau begitu ya Rabb, dia nuntut lagi. Aku minta ya Rabb, dosa-dosaku pikulkan kepada ia semuanya, sekadar sesuai takaran dosa yang ia lakukan padamu. Apa kata Allah? Wahai hambaku, ia tak pernah berbuat baik dan dosa yang ada dalam hidupnya tak mampu ia pikul. Bagaimana engkau akan membebankan dosamu pada dia? Tidakkah engkau kasihan? Dosanya sendiri pun ia tak mampu memikul. Diam lagi orang ini. Lalu Allah panggil dia, coba kau lihat ke sisi kanan. Dia lihat ke sisi kanan. Ya Allah, ini surga dengan semua kenikmatannya. Apa ini ya Rabb? Ini surga, this is paradise. Jannah, inilah surga, kata Allah. Ya Rabb, apa syarat untuk menebus agar aku bisa masuk ke dalam tempat itu? Allah tersenyum melihat orang itu. Untuk masuk ke tempat itu, kuncinya mudah. Tariklah tangan temanmu itu yang pernah menzalimimu, bawa dia bersama-sama ke dalam surga. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa kuncinya? Tangkap tangan orang yang menzalimimu, bawa dia bersama-sama. Aku halalkan surga itu untuk tebusannya, yaitu dengan membawa tangan orang yang zalim. Paham tidak maksudnya apa ini? Apa itu? Maafkan dia. Subhanallah, ini yang cerdas. Maafkan dia dan Allah akan memaafkan engkau. Kalau engkau berat memaafkan engkau punya saudara, Allah pun tidak akan pernah suka untuk memaafkan. Bagaimana besarnya hati orang yang memaafkan. Amin Allahumma amin. Tadi niat saya mau 3, sekarang 2, sekarang dah malam hari. 1 lagi. Ya Rasulullah, engkau minta tolong agar menolong engkau di surga kelak, agar jangan mempermalukan engkau. Bagaimana cara kami menolong engkau ya Rasulullah? Kalau yang pertama tadi, basahi mulutmu dengan zikrullah. Nabi melihat lagi orang yang datang kedua ini. Kata Rasulullah, melihat, tolong bantu aku dengan gunakan hartamu untuk membela agama Allah. Jawabannya beda. Di luar sana orang itu ngomong, tapi beda-beda jawaban kita tuh. Ternyata Nabi ngelihat kalau macam itu model tuh orang pelit manusia tuh. Ya kan? Ini orang pelit. Berzikir rajin Allah, tapi pelit. Ada pakai ada. Saya kau yang menukar apa? Ya kan? Maka Nabi menjawabnya, mulhimnya, inspirasi sang Nabi sesuai dengan orang yang ada di hadapannya. Untuk kamu banyak-banyak zikir. Karena apa? Mulutmu kalau bahasa kasarnya suka pakai barang yang tidak benar. Pakai zikir sekarang. Ditengok ini, oh ini kaya tapi pelit. Begini, kamu gunakan kamu punya harta untuk membela agama Allah. Pulang dia, maka sepanjang hidup demi Allah, ketika aku mendengar sang Nabi mengucapkan kalimat itu, dunia seakan-akan tak ada artinya di hadapanku lagi.
Inilah yang menginspirasi Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya kan, Abu Sufyan setelah masuk Islam, ya kan, Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan hartanya. Anfaqtu kullun indi ilaika ya Rasulullah. Idzan malaka ya Rasulullah. Ini yang membuat Abu Bakar, kalau ibu bersedekahnya 10%, zakatnya 2,5%, setahun sekali 2,5 gram beras, lepas itu tidak ada lagi. Allahu Akbar. Tak kemana kita belajar ngaji macam itu? Setahun sekali bayar pajak kepada Allah, nyawa 2,5 gram beras. Itu pajak nyawa orang yang baru lahir, Pak. Semiskin-miskin orang itu zakat minimal, zakat orang paling miskin. Asal dia punya nyawa, wajib bayar zakat fitrah. Lahir, ibu lahir malam puasa, malam takbir ibu lahir, anaknya wajib ketemu bulan Ramadan, ya kan? Jadi zakat fitrah itu zakat minimal. Maka sebenarnya banyak zakat yang wajib kita keluarkan selain zakat fitrah. Abu Bakar memberikan semua dipunya kepada Allah, kepada Rasulullah. Nabi tanya, ya Rasulullah, wahai Abu Bakar, kau telah berikan semua yang kau punya untuk Allah. Kalau sahabat memberi 2,5, 50, 70, 40, 30, kau memberikan semua yang kau punya. Abu Bakar terdiam. Ya Abu Bakar, benar yang kau ucapkan ini? Abu Bakar terdiam. Ya Abu Bakar, asadaqta ma asma' anta taqul. Benarkah yang ku dengar dan yang kau ucapkan? Kau telah berikan semua hartamu untuk Allah dan Rasulullah, untuk membela agama Allah. Bala ya Rasulullah, benar wahai Rasulullah. Idzan malak, kalau begitu apa yang kau punya ya Abu Bakar? Ya Rasulullah, apa yang kau punya untuk keluargamu ya Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, aku masih punya hal yang paling berharga, sesuatu yang paling bernilai yang kutitipkan kepada istri dan anak-anakku. Tidak lain ya Rasul, aku telah berikan pada mereka Allah dan Rasulullah dalam hatinya. Ketika mereka punya Allah dan Rasulullah, mereka tak akan pernah kekurangan apapun. Tapi saat mereka kehilangan Allah dan Rasulullah, maka sesungguhnya mereka telah kehilangan segala-galanya. Lihatlah orang kaya itu, Pak, yang koruptor itu, pejabat, gajinya tiap bulan banyak itu, ya kan? Kurang apa? Cuman kurang Allah dalam dia punya hati. Orang dermawan itu, orang kaya raya itu yang gak dermawan, andai duitnya dikasih-kasih tiap hari 1 juta, tidak habis-habis. Miliaran kok duitnya. Sebulan sehari 1 juta, sebulan baru 30 juta. Uangnya miliaran, puluhan tahun tidak habis-habis duitnya. Tapi kenapa takut bersedekah, Kiai? Karena sejatinya dia bukan kehilangan harta, dia kehilangan Allah. Mereka yang sekarang lalai dengan dunia Allah ini, sibuk dengan dunia, mereka bukan sibuk sebenarnya. Mereka tidak kehilangan dunia, tapi mereka kehilangan Allah. Jadi Cangreng Madura dia persoalan. Dibuat silau, dunia dia dapat semuanya, tapi batinnya Allah cabut ketenangan dalam hatinya. Pak Kiai, kalau sudah demikian penyakit kita, tak ada musibah yang lebih besar. Saat musibah kita terjadi pada agama kita, musibah kita terjadi pada agama dan keyakinan kita, itulah musibah yang paling besar. Maka kunci bahagia yang diajarkan Rasulullah lewat Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini terakhir, selesai ceramah kita. Terakhir benar. Kata Nabi Muhammad, kata Ibnu Athaillah, kunci bahagia itu gampang. Liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu alaihi. Selesai sudah. Dan tadi pun selesai berapa ini? Liyaqilla ma tafrahu bih, yaqilla ma tahzanu alaihi. Semakin sedikit barang yang bisa membuat engkau senang, maka semakin sedikit barang yang bisa membuat engkau sedih. Paham Bu? Semakin sedikit kula sampean senang dek dunia, semakin sedikit kalau kalian jenengan cinta ambek dunia, maka semakin sedikit kesempatan dunia bisa membuat kita sedih. Yang membuat kita sedih hari-hari ini kan dunia. Ya. Coba ibu lihat, yang buat sedih itu siapa? Kawan akrab. Yang biasa akrab tiba-tiba ndak akrab. Maka waktunya baik dengan aku, tenang nanti aku tuh dan tuh tidak tahu kawan dengan betul. Kenapa? Karena dulu yang bikin kita senang dia, maka yang bikin sedih juga. Betul. Coba dulu jangan senang sama dia, maka ndak akan sedih. Bapak punya cincin, hadiah dari orang tuan, dikasih orang. Bapak mau bayar 10 juta.
Ini saya pakai baju, tadi tidak pakai yang ini. Mas Riki datang, Pak Kiai, ini baju. Kemarin saya kasihkan sama Habib dari Yaman, dari Mufti Taib Yaman yang saya cerita itu. Nah, tadi saya tidak punya jubah ini. Tahu-tahu Mas Riki datang ngasih ini. Nah, Pak Kiai cerita ini, siapa tahu dia mau nambah. Pak Kiai, apa yang saya maksud? Ya kan, Bapak senang dengan ini cincin, maka cincin ini akan bikin Bapak sedih saat dia hilang. Betul? Betul. Kunci hidup itu kan begitu. Semakin kau senang, semakin mudah engkau sedih. Semakin banyak barang yang bikin kau senang, semakin banyak pula barang yang bikin kau sedih. Betul? Betul. Bapak senang nonton bola, tiba-tiba nonton bola diacak. Sedih kan? Ternyata kunci bahagia itu macam itu, Pak. Bapak senang kalau istri masak enak. Waktu dia masak tidak enak, marah tuh. Kenapa? Karena yang bikin senang enaknya. Ya toh? Jadi semakin banyak yang bikin kau gembira, semakin banyak barang yang bikin kau sedih. Nabi itu hidupnya simpel. Kitab Hikam mengajarkan bagaimana Nabi. Kalau Nabi masang hidupnya standar saja. Nabi kalau masuk ke rumah istri, Assalamualaikum ya Aisyah, kaifa haluki ya Humairah, bagaimana kabarmu sayang? Sehat? Sehat ya Rasulullah. Kita makan hari ini ya Aisyah? Tidak ada yang dimasak ya Rasulullah, kita tidak punya makanan hari ini. Ya sudah Aisyah, kalau gitu kita puasa sayangnya. Kenapa? Karena makan tidak bikin senang Nabi. Kalau kita ada makanan juga ada. Tak kira kenapa Ki? Karena banyak yang bikin kita senang, gitu. Maka saya tidak bahas ini terlalu full ke banyak karena sudah larut malam tadi. Saya hanya pesan, cobalah senang karena Allah, maka sedih kita pun hanya karena Allah. Hanya karena Allah. Kalau hanya Allah yang bisa bikin kita senang, maka yang hanya bikin kita sedih pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa mungkin Allah bikin kita sedih? Tidak akan. Tidak akan. Yang penting senang kita hanya pada Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata Rasulullah, aku tunggu engkau di Telaga Kausar, maka jangan permalukan aku, wahai umatku. Kalian telah dimanjakan Allah dengan 3 perkara. Catat ini. Kata Rasulullah, kalian telah dimanjakan dengan taubat yang ditunda-tunda. Kamu dimanjakan, kata Rasul, dengan taubat yang ditunda-tunda. Sampai kapan? Sampai nyawa di tenggorokanmu, taubatmu masih Allah tunggu. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau umat Musa salah langsung jadi monyet, ya kan? Kaum Lut LGBT kutuk sambar hilang seketika tengah telanjang bulan LGBT, ya kan? Musa tenggelamkan Fir'aun, Nuh banjirkan, setiap durhaka langsung dibantai Allah. Umat Muhammad ditunggu taubat. Kata Allah, jangan-jangan malam ini belum taubat, mungkin besok tidak datang, oh mungkin lusa tidak datang, mungkin minggu depan. Tapi aku tidak mau mengazab umat Muhammad. Kenapa? Karena Nabi diajrika ya Muhammad, maka kutunda-tunda azab mereka, kutunggu taubat mereka. Malam yuwardir, jangan sia-siakan kesempatan itu. Amin Allahumma amin. Yang kedua, kata Nabi, engkau diberikan, dimanjakan dengan syafaat. Asal engkau menjadi umatku, hidupkan sunnahku semampu engkau, jangan pernah menyekutukan Allah. Aku akan berjanji memberikan syafaat pembelaan di hari kiamat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Engkau adalah yang ketiga umat yang kata Nabi membuat nabi-nabi iri kepada engkau. Andai Musa hidup di zamanku, Nabi Musa dan Nabi yang lain minta jadi umatku daripada menjadi Nabi. Sedangkan engkau telah menjadi saudaraku, kata Rasul. Engkau dimanjakan Allah dengan gelar saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang benar daripada Allah, yang salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah istiqomahkan kita bermajlis. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga pahala kebaikan ini mengalir kepada keluarga besar Abah Basdi, Bapak Norman sekeluarga. Saya minta Fatihah satu karena ini yang punya hajat ini Bapak saya, yaitu Pak Norman dan Bu Nafisa. Beliau tadi minta dibacakan satu Fatihah untuk yang diniatkan beliau, yaitu khusus ila
Haji Dahnawi bin Deba, Halimah binti Sabrun, dan khusus kepada keluarga besar Haji Mesdi dan orang tua kita. Al-Fatihah. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.